Panas, aku kepanasan. Jangan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sayal, pria yang kutilangi. Kok bisa suami gelagapanku? Luz Hixing. Setelah menikah, dia menghindariku dan pergi ke luar negeri selama 2 tahun. Dia sangat membenci keluarga Jiang. Sekarang aku malah tidur dengannya. Dia tidak akan membunuhku kan? Tidak bisa. Aku harus segera kabur. Usaha kerasku tidak sia-sia. Bocah nakal ini akhirnya tidak tahan. Tidur dengan Xiao 11. Bagus. Sepertinya aku bisa segera punya cicit. Wanita tadi malam. Jangan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Beraninya-ku tidur denganku lalu kabur? Kau pikir bisa lari? Pak Liu, mobil sudah siap. Selidiki wanita di CV ini. Dengar kabar, Presiden Direktur kita sudah kembali dari LN. Beneran? Katanya, Presiden Direktur kita ganteng banget sampai auto speechless. Sayang baru mulai jabatan, langsung ke LN buat perluas bisnis. Aja belum pernah ketemu. Beneran kok, gak sadar ya kalian. Akhir-akhir ini banyak banget pelamar di perusahaan kita. Coba tanya Nancy deh, dia kan bagian HRD. Kalian lagi banyak terima CV ya? Aduh, aku kurang perhatian nih. Pak Direktur Lu. Selamat pagi Pak Direktur. Pak Direktur. Kemarin tidurin dia terus Jangan Lu Zhixing Bagel Tao. Terus nuntut aku. Nama kamu siapa? Dari divisi mana? Aku Jiang Nanshi, dari divisi SDM. Nama ini kayak pernah dengar. Aduh, ini nama asliku. Punya pacar? Udah nikah? Udah, dia sampai gak ingat nama istrinya sendiri. Asisten Jiang urus dokumennya. Mulai hari ini, dia jadi sekretaris pribadiku. Assistant Jiang, Pak Direktur, kenapa harus aku jadi sekretarisnya? Rekan kerja cewek di sini pada naksir Pak Direktur. Kamu udah nikah, penampilan juga aman, makanya kamu dipindahin ke sini. Aduh, kaget aku. Kukira identitasku ketahuan. Rupanya, aku sengaja berpenampilan begini biar terhindar dari pelecehan kantor. Assistant Jiang. Perempuan yang kabur dari kamar Pak Direktur semalam udah ketemu. Permisi, Anda siapa? Aku CEO Grup Shanghai, Luz Hixing. Luz Hixing, pemimpin keluarga terkaya Dian City. Aku menyinggungmu tadi malam. Di kartu ini ada 5 juta yuan, plus 1 villa di pinggir kota. Kamu bisa pindah ke sana. Aku akan menanggungmu sebagai kompensasi untukmu. Kompensasi. Hai, Nangzi. Sudah kamu serahkan CV-ku? Maaf, Jiao. Hari ini agak sibuk. Aku belum sempat. Tak apa, serahkan besok saja. Sibuk APA, sibuk tapi bisa keluyuran, dia sama sekali tidak peduli. Lu Zhixing maksudnya Jiang Nanshi. Dia sudah punya suami, masih mereu Lu Zhixing? Tak tahu malu, lebih baik aku akui saja. Mereunya, jadi nyonya kaya. Direktur Lu, aku terima. Aku memandangnya, kenapa rasanya aneh ya? Asistenku akan mengaturnya. Aku ikuti kata. Nancy pulang. Aku kecapean. Sudah kubilang, jangan kerja terlalu keras. Kamu tidak mau dengar.
Omong-omong, Nancy, aku tidak perlu kerja di Shanghai. Aku sudah punya pacar. Akan pindah bersamanya. Dia bilang akan menanggungku. Gio, lebih baik mandiri. Mandiri finansial baru merdeka. Menurutku, cari kerjaan yang benar. Maksudmu apa? Pendidikanku lebih rendah. Kemampuanku lebih jelek. Susah-susah cari pacar baik. Tak perlu kamu doakan. Malah merendahkan. Bukan maksudku begitu. Hari ini aku dipindah ke sekretariat. Tak bisa bantu kamu lagi. ADX, kamu dipindah dekat direktur Lu? Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Maksudku, kabarnya Lu Zhixing moody. Sulit diajak bergaul. Jauhi dia. Jiao, kamu baik sekali. Tenang, aku akan jauhi dia. Aku harus cari cara. Usir Jiang Nancy dari Shanghai. Jeanne Nancy, tolong setak dokumen ini. Baik, Tuan. Jeanne Nancy, Tolong sampaikan dokumen ini ke Jiang Nan. Jeanne Nancy, buatkan kopi hitam. Saya. Apa Lu Zhixing Sireng workaholic? Sampai sekarang, kursi pun belum sempat hangat. 3 bagian susu, 1 bagian gula. Selera favoritku. Wajar. Aku sudah selidiki selera Lu Zhixing. Langsung kumasak sesuai seleranya. Tuan Lu juga suka? Ini selera suamiku. Tak kira Tuan juga suka. Jangan ceritakan urusan pribadimu. Aku tak tertarik. Mandant Garnia berkata begitu. Hatiku jadi tak nyaman. Oh, 3 kalimat tak lepas dari suara. Tak ada niat padaku. Bukan ini sekretaris ideal yang kuinginkan? Jiang Nancy, bersiap-siaplah. Malam ini ada jamuan makan. Temani aku. Semoga kerja semuanya lancar. Tuan Lu, saya menghormatimu. Tuan Lu tidak minum alkohol. Saya yang ganakan. Kupanggil kau kemari. Bukan un tube gantikan minum. Tuan Lu, ini tugas saya sebagai sekretaris. Urusan minum biar saya atasi. Duduk là. Seiya Lu Zhixing. Hormat untuk semuanya. Terima kasih Tuan Lu. Lu Zhixing terlihat keras. Tak disangka, karakternya cukup baik. Apa kita pernah bertemu? Pasti salah lihat. Kau mabuk. Lihat siapapun mirip. Ayo, kuantar pulang. Aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat. Salah lihat. Ini semua hanya bayanganmu. Kamu mabuk. Sopir, jalan. Antarkan Tuan Lu pulang istirahat. Jalan. Firasatnya terlalu tajam. Untung dia mabuk. Bisa dikibulin. Tuan Lu, Anda sudah pulang. Nona, siluetnya terlihat familiar. Ah ini, tidak apa. Tinggalkan Tuan Lu saja di sini. Sisanya saya urus. Saya akan ambilkan air. Dasar brengsek. Berani selingkuh. Awalnya ingin. Diam saja kau. Hubungan Jiang Nancy dan Lu Zhixing sudah sedekat ini. Tidak boleh. Aku tak boleh kawan Lu Zhixing. Aku penipu. Harus kubuktikan hubungan ini. Sentuhan ini berbeda dengan wanita semalam itu. Apa yang kau lakukan? Tuan Lu, saya ingin membantu Bapak ganti baju tidur. Tidak perlu. Keluar. Kau pergi sekarang. Tuan Lu saya. Keluar. Apakah tadi aku bermimpi? Kenapa bisa mengira sekretaris Jiang sebagai wanita semalam itu? Halo? Direktur Lu, ada yang perlu saya lakukan? Semalam,
Nona itu yang mengantar Anda ke villa, mencoba mengujiku, aku tidak akan tertipu. Ah iya, sudah tidak apa. Aku jadi gila. Kenapa bisa mengira? Jeanne Nancy mirip wanita semalam itu? Direktur Lu, hari Valentine semakin dekat. Nyonya tua bertanya tentang hadiah untuk istri. Apakah sudah siap? Sekretaris Jiang, urusan ini serahkan pada... Baiklah Direktur Lu. Ada Permintaan lain? Hadiah saja tidak pilih sendiri. Benar-benar pria brengsek. Siapkan 2 hadiah. 1 untuk satunya lagi kirim ke Villa Sichuan. 2. Ada masalah? Tidak. Tidak ada. Dari mana beraninya dia mengucapkan kalimat ini meski sudah tidur bersama? Lalu bagaimana? Sire, harus bercerai. Berpisah saja. Jauhi pria bajingan. Halo, Nenek. 3 hari lagi ada acara makan keluarga. Bawa menantu kesayanganku. Ikut serta dalam acara ini. Hubungan kami hanya formalitas. Pernikahan bisnis belaka. L'agis plus là. Sudah cukup banyak kubantu keluarga Jiang. Meski kakeknya menyelamatkan kakekku, lalu kenapa? Hutang sudah terlunasi. Bagaimana bisa melupakan budi menyelamatkan nyawa? Dasar keras kepala. Bilang tidak suka. Tapi bawa dia dari hotel ke Villa Sichuan. Jangan kira aku tidak tahu. Villa. Belakangan ini, kepala pusing. Bangun pagi terasa lemas. Pasti karena rindu menantu baikku. Jika kau tidak bawa dia ke pesta, aku sendiri yang akan ke villa. Jangan, Nenek. Jeanne Nan. Segera selidiki tempat tinggal istri formal. Tempat tinggal istri Siol sudah ditemukan. Suruh Jiang Nancy kirim hadiah. Berita Udia. Hadiri pesta keluarga di rumah Tualu. Sekretaris Jiang sudah pulang awal. Apa? Bukankah ini peraturan tua? Hak Kudi Hari Valentine untuk yang sudah menikah. Dia. Sebagai sekretaris pribadi, harus siaga 24 jam. Peringatkan dia, jangan terulang lagi. Bawa hadiah dan ikut aku. Meski Lu, Zhixing agak playboy, dan workaholic. Tapi benefit karyawannya lumayan. Mandi dulu ah. Pak Presdir, kita sampai. Ini kompleks tempat istri Bapak? Betul. Jangan bilang, dia tinggal di unit yang sama dengan Bai Jiao Jiao, Blok 3 unit 1002. Pak Presdir bisa menebak dengan tepat. Setelah Nona Bai pindah, pemilik langsung pasang iklan. Kebetulan istri Bapak menyewa. Kebetulan belaka, murni kebetulan. Ai Greco. Naik ke atas. Bukannya dia putri keluarga Jiang? Kenapa harus menyewa rumah? Sepertinya istri Bapak tidak disayang di keluarga. Dikeluarkan dari perusahaan keluarga. Kerja di perusahaan bodong. Dieksploitasi kapitalis. Hidupnya sulit. Keluarga Jiang semakin menjadi. Walaupun aku tak suka dia. Tapi dia tetap istri Lu Zixing. Bukan sembarang orang boleh ganggu. Naik dulu. Mazala Keluarga Jeanne Akan, qui t'a laissé qu'en anti. Baru pasang iklan kosong, sudah ada yang mau lihat? Hari ini benar-benar hari keberuntungan. Tadi, ada Mazala apa? Peintu ini tadi. Buka lalu tutup lagi. Sepertinya iya. Kamu lihat nggak tadi? Oran Ato en tuyang buka peintu tadi. Kok mukanya item. Kayak reinkarnasi Zhang Fei. Mungkin Bu sedang menantikan kedatangan Anda. Sungguh kejutan. Kejutan. Bikin kaget. Sans muka c'est ya je pense. Kalau tidak, Direktur Lu, saya saja yang ketuk pintu. Ai Greco. Bu, saya Jiang Nan, asisten khusus Direktur Lu. Direktur Lu mengajak Bu pulang ke rumah lama untuk acara keluarga. Maaf sebelumnya, tadi pakai masker wajah jadi kurang jelas lihatnya. Ada perlu apa? C'est ya kali ini. HM, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Rumahmu ini benar-benar teratur sekali ya. Maaf jadi bahan tertawaan.
Nggak perlu segitu. Dadakan banget sih. Sudah seharusnya. Sama-sama. Nenek saya bilang, minta saya jemput kamu malam ini untuk acara keluarga. Oke baik. APA? Acara keluarga? YK. Nenek bilang, kamu harus datang malam ini. Apa ini? Taruh itu. Kamu lebay banget. Kartu pegawai doang kok segitu pentingnya? Ini. Bukan cuma kartu pegawai biasa. Ini lambang kapitalisme jahat yang menindas pekerja proletar. Gaji kecil udah biasa, lembur terus tiap hari. Satu orang digaji, kerja but beberapa orang. Bos brengsek beneran. Fotonya itu kan elu ya? Itu gak penting. Yang penting, nama perusahaan di kartu ini. Itu nama bos. Gue injek-injek muka bos itu. Pokoknya lo seneng aja deh. Itu, bisa nggak lo taruh itu? Apaan sih? Aku. Kita tunggu di bawah ya. Cepetan siapin diri. Ya ampun, Luz Hissing kan gak buta. Gue pakai wajah begini ketemu dia. Jangan-jangan ketahuan. Acara keluarga ini, gimana nih acaranya? Pak Liu, tadi saya sudah bilang, tunggunayonya di dalam rumah. Kan lebih baik? Apa kok? Harus menunggu di kandang babinya. Terus-terusan? Oh begitu, Pak Lu ini sedang malu ya. Sudah gelap. Kenapa dia belum siap-siap? Jiangnan, telepon dia untuk menyuruhnya cepat. Kamu siapa? Nona Zhang. Ya, saya. Lihat gaya berpakaian. Kukira kau ke Afrika menambang batu bara. Saya baru operasi kekanakan. Kata dokter tidak boleh kena matahari. Ayo pergi, bukannya kita akan terlambat? AY. Ke rumah tua. Le bas Kakamata Itamu. Salam nenek, ayah ibu, paman dan bibi. Maafkan saya, macet di jalan sampai terlambat. Saya lembur. Dia menunggu saya agak lama. Xiaoxi, akhirnya kau pulang. Lama tak jumpa. Kau kurus begini? Ya ampun. Kamu ini, jangan sebekerja teras. Temani Xiao 11 lebih sering. Entah benar sibuk, atau tidak mau menjenguk Bo, sudah 2 tahun menikah. Pernahkah dia khusus menjengukmu? Istri anak kedua, sombong sekali dia ya. Mas kawin 1 miliar, istri yang dibeli mahal. Wajar kalau sombong. Keluarga Jiang pernah menolong nyawa ayah kita. Apa di hati kalian, uang lebih penting dari nyawa ayah? Kakak ipar memang hebat, masih ingat, mas kawin 1 miliar kami. Sudah kembali ke Indonesia, seringlah jenguk nenek. Nenek lama merindukanmu, kalian keluarga sendiri, aku kalah argumen. Mas kawin 1 miliar. Siapa yang tak kesal, siapa tak... Dasar mulut ceplas-ceplos. Xiao 11, kemarilah, duduk di sini sama nenek. Kenapa? Kamu pakai masker? Apakah sedang flu? Bukan, karena dia pulang. Aku operasi plastik. Agar Jising, terkesan padaku. Operasi plastik? Jangan-jangan, gagal operasi plastik? Muka rusak ya, malu dilihat orang? Xiaoxi, kamu gagal operasi plastik? Aku tidak, mukaku baik-baik saja. Baik. Lipas maskermu, biar nenek lihat. Pakai masker ke nenek. Bikin nenek khawatir. Sanggup berbakti. Mas kawin 1 miliar ini, untuk menantu perempuan. Memang sombong. Anak keluarga kecil, tak tahu sopan santun. Hei, jangan merah. Mungkin Xiao 11 memang perlu pakai masker. Dia cuma ingin Ji Xing Turksan. Kalau tidak apa-apa, lepaskan maskermu. Jangan khawatirkan nenek. Xiaoxi, kamu memang gagal operasi. Nenek carikan dokter terbaik. Baiklah.
Kamu bikin nenek kaget setengah mati. Kupikir wajahmu benar-benar Kina Musaba. Nggak mungkin lah, Nek. Wajahku masih cantik kok. Cari sensasi aja. Udah, jangan banyak bacot. Pak Lu, apa bapak tidak merasa nyonya mirip? Itu loh yang wajah. Aku lupa Pak Lu punya prosopagnosia. Dia bedain orang dari gaya rambut dan pakaian. Gawat. Gawat, aku malah menginjak titik lemah bos besar. Habis-habisan, apa aku langsung dipecat nih? Kenapa aku nggak ingat? Pernah ada perempuan sok imut begini di hidupku? Pak Lu. Prosopagnosia bapak. Sampai nyonya sendiri nggak kelihatan. Kukira sente pasti menang. Lo pikir apa? Danger ya. Kalau lo masih ngomong, omongan bodoh yang ngeselin ini. Gua buang lo ke Afrika jadi kulit tambang. Xiaoxi, Eo, kita makan yuk. Jangan melotot di ruang tamu terus. Zhixing, kenapa kalian putus kerja sama dengan keluarga Jiang? Apa kamu mau cerai? Nek. Aduh jantungku. Nek, bisa nggak sih? Aduh jantungku. Nenek, Anda baik-baik saja? Xiao 11 anak yang baik sekali. Kalau kamu menceraikannya, kamu pasti akan menyesal. Tidak akan bercerai. Sama sekali tidak. Kontrak. Soal kontrak ini, karena penyesuaian strategi perusahaan, tenang saja. Beri aku jaminan. Aku janji. Jangan ingkar janji. Tidak akan. Baik, ayo kita temui Xiao 11. Hari sudah malam, kalian berdua menginap di sini saja. Tinggal di sini? Aku hampir kabur saja. Lu Zixing juga tidak menyukaiku. Dia pasti akan menolak nenek. Dengar kata nenek. Malam ini tidak kusaribu. Lu Zixing sedang tidak waras hari ini? Xiaoxi, nenek membuatkanmu sup tonik, segeralah diminum. Jaga kesehatanmu baik-baik, agar nenek segera punya cicit. Eo. Baik-baik. Nek, kami tidak akan ganggu istirahat. Cepatlah tidur. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa agak panas? Sup itu. Sup dari nenek, ada masalah. Dongaria. Bahkan kalau kau merengek, aku takkan menyentuh. Ngapain kamu? Le Pascan.
Rex, kamu gila. Sudah tenang? Tuan Lu memang pria yang sangat sabar. Ditekan sampai segitu. Masih bisa melemparku ke bak mandi. Dengar baik-baik. Jean Gankira. Provokasimu akan berpengaruh. Sia-sia. Aku tak akan menyentuh. Siapa yang mau memprovokasimu? Entah siapa. Tadi memelukku erat-erat. Kalau mau cerai langsung bilang. Tak perlu menghina. Kau pikir aku tak mau bercerai? Kalau bisa, aku sudah tidak sabar. Besok bawa ke kantor catatan sipil. Tapi tidak boleh. Nenek tidak boleh tertekan. Lalu maksudmu apa? Kita saling tidak suka. Masih harus hidup seperti janda untukmu. Kau benar-benar tidak sabar untuk bercerai denganku? Tentu. Aku tak mau kau hancurkan kebahagiaanku. Batas waktu 6 bulan. Sampai nenek yakin kita berdua benar-benar tidak ada perasaan. Kita langsung bercerai. Tapi dalam 6 bulan ini, kau harus patuh. Dan, Di depan orang lain. Jaga reputasiku. Urusi saja dirimu sendiri, nanti. Jangan sampai dipaparazzi. Tuan Lu menyimpan wanita. Selingkuh saat menikah. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Yaitu maksudku. Ko. Kenapa? Reaksinya berlebihan? Hati gelisah karena bersalah. Allô. Direktur Lu, perencanaan proyek kita ada sedikit masalah. Perlu Bapak uruskan. Suruh staf sekretariat. Lambure. Ngapain diliatin? Nggak pernah lihat orang keramas? Tunggu. Aku hubungi sekretaris. Kenapa HPMU bunyi? Sekretarismu, apa hubungannya denganku? Kamu belum pernah lihat orang pasang alarm tepat waktu untuk rebut kupon diskon? Kamu belum pergi juga? Bukannya harus lembur? Pak Lu tenang dengan cepat. Jangan ikut campur. Tadi ternyata benar-benar kebetulan. Untung aku sudah siapkan 2 ponsel. Saat mengambil ponsel tadi, kusamarkan satunya lagi. Dia cukup waspada. Halo Pak Lu, maaf. Tadi aku tertidur. Ada yang bisa saya bantu? Kembali ke kantor secepatnya. Ada keadaan darurat yang harus ditangani. Baik Pak Lu. Pak Lu, maaf, saya terlambat. Jangan terburu-buru lagi. Hati-hati di jalan. Berkasnya ada di dalam. Ambil sendiri ya. Baik Pak Lu. Tunggu. Parfum apa yang kamu pakai? Kok baunya beda dengan siang? Yang Guangji Bua-Bua. Enggak kok, mungkin dari aromaterapi. Dia ini, jangan-jangan hidungnya setajam anjing, sampai bisa mencium bau parfum sekecil ini. Saya masak dulu. Aroma parfumnya. Kok sama persis dengan istriku ya? Aroma parfumnya. Kok sama persis dengan istri yang dipakai ya? Sepatu ini. Beli di mana? Buru-buru keluar.
Jadi lupa ganti sepatu. Maksudmu sepatu ini? Ini replika yang kubeli, yang asli. Harganya seera gaji sebulan. Nggak sanggup beli. Suamimu ngapain aja sih? Sepatu asli satu pasang nggak bisa beli. Cuma kasih barang KW kacangan. Astaga. Dengar Lu Zixing mengutuk diri sendiri. Jujur, lumayan puas sih. Pernikahan kami sistem AA. Setelah menikah, nggak pakai uangnya sepeser pun. Gajiku, buat hidup cicilan rumah. Hidup sangat sederhana. Udah ngomong sedemikian menyedihkan. Seharusnya dia naikin gajiku dong. Jean Ganter l'a lu, c'est dit. Laki-laki kayak gini itu. Pelit banget. Nggak bertanggung jawab. Lembur bulan ini digaji double. Dan, ambil kartu hitam ini. Beli sepatu yang layak. Sekretarisku pantas dapat yang terbaik. Terima kasih bos. Gak kebayang kalau suatu hari Lu Zixing tahu, si pelit yang dia sebut-sebut, itu dirinya sendiri. Ekspresinya bakal gimana ya? Seru banget nih. Wah. Sekretaris John. Kok rasanya ditempatkan dekat CEO? Malah jadi lesu? Katanya semalam, lembur semalaman lagi. Kamu ngapain? Dengar tadi malam, kamu lembur semalaman. Mau apa kamu? Aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu makin tidak menghargai keberadangku. Dari dulu juga. Aku tak pernah anggap kamu. Jangan kira Pak Lu bakal suka sama si jelek sepertimu. Coba lihat wajahmu di cermin. Apa-apaan ini? Seperti katak ingin jadi angsa. Berani beraninya kau menghina aku. Melecehkan rekan kerja perempuan. Berani sekali Aku. bawa dia ke kantor polisi. Seluruh perusahaan di Kotayan dilarang mempekerjakannya. Pak Lu. Serait bien Kéluard, pas Clu. Pak Lu. Dia membelaku? Pak Lu datang juga? Kedepannya di kantor, kalau ada yang ganggu kamu, langsung laporkan pada aku. Tak akan membiarkan staf diperlakukan semena-mena. Siap, Pak Lu. Aku masih ada urusan. Sore ini kamu boleh libur. Kemarin kamu lembur. Sudah bekerja keras. Terima kasih, Pak Lu. Secrétaire Zhang. Dibanding kemampuan kerjamu, penampilanmu ini bukan hal yang perlu disebut. Tidak apa. Apa dia sedang mengeberkanku? Hello, Nona Bai. Shanghai Group hari ini mengantar seorang karyawan ke kantor polisi. Setelah pergi, dia terus memaki Jiang Nancy. Saya mengerti. Tolong hubungi Jiang Taku. Jiang Nancy, jangan salahkan aku. Kamu menghalangi jalanku. Menurutku, direktur kita sebagai bos lumayan baik. Jangan berpikiran macam-macam. Direktur Lu sudah menikah. Aku tentu tahu. Aku sedang memujinya. Sebagai bos dia sangat baik. Aku tak mau hidup bersamanya. Direktur Lu ini terlalu serius. Auranya terlalu kuat. Kalau sebagai suami... Sebagai suami bagaimana? Rasa pelukan ini. Terima kasih Direktur Lu. Menggosipkan bosmu di belakang. Ça la perception. Wanita malam itu adalah Bai Jiao Jiao. Benar-benar tidak. Aku sedang memujimu. Sebagai suami, dia sangat baik, sangat perhatian. Istri Anda pasti sangat bahagia. Melia Camus. Persusa Payam et Mujiku. Malamini Kerjalambur. Direktur Lu. Jangan. Uang lembur digandakan. Kalau proyek berhasil ada bonus. Terima kasih Direktur Lu. Ayo naik mobil.
Terima kasih Pak Lu, saya sudah panggil taksi, sebentar lagi sampai. Kalau dia mengantarku pulang, nanti ketahuan. Madame naik taxi bahaya. Aku antar kamu. Tidak usah, Pak Lu. Saya. Nangsi. Kejutan apa ini? Kok kamu datang? Kangen aja. Secrétaire Zhang. Ini suamimu? Ha. Seorang suami. Sudah tahu istrinya pulang malam. Kenapatidak Jean Pu le Biawal. Dukungan emosional dan materi sama sekali tidak bisa berikan. Pria tak berguna. Selera sekretaris Jiang ternyata sederhana. Anda bosnya? Kapitalis Seraka, Kuma Tahu eksploitasi, Kani pekerja biasa. Biarkan karyawan wanita bekerja sampai larut. Anda pikirkan keselamatannya. Itu kondisi khusus perusahaan. Kamu juga spesial. Saya. Aku. Maaf Pak Lu, dia ini orangnya agak bermasalah di otak. Bapak bisa pulang dulu, tenang saja, nanti pasti sampai rumah dengan selamat. Akan kabari Bapak. Kamu berantem sama bosku. Kenapa ribut? Pengin aku nganggur ya? Orang labil kayak gini, harusnya dari dulu diganti. Lagian kamu bisa cepat-cepat pulang, mewarisi usaha keluarga. Ngapain kamu datang? Kangen aja, kebetulan lagi pulang kampung. Sambil mampir menjenguk, main beberapa hari lagi. Boleh main. Tapi jangan cari masalah ya. Baik-baik. Suami murahanmu itu, ajak keluar dong biar ketemu, sudah 2 tahun menikah. Disembunyikan terus, tak mau perkenalkan ya? Barusan kamu. Bukannya sudah ketemu? Hah? Dia tahu nggak sih? Enggak tahu. Jangan bocorinnya. Oke. Memang kalian berdua. Mainnya level 3. Malam ini makin APA? Hap-hap. Hai, Pak Direktur Lu. Pak, ya. Pelen. Larut malam begini, ngajak kami keluar. Jangan dice reken. Sama istri? Pak Direktur kita ini, istri sendiri saja tak pernah terlihat. Masa bisa bertengkar? Wah, belum pernah lihat. Karaменyu, unik banget ya. WK. Jangan sebut dia. Waduh. Wajahmu ini pasti lagi masalah asmara. Menurutku sih, mungkin dia punya utang cinta di tempat lain. Asal ngomong, kalian semua ngarang. Kalau masih ngoceh, kalian kubuang semua. Waduh, marah nih. Ini jelas-jelas ada masalah, hahaha. Seracan. Santai. Sekretaris John. Waha. Bawa ke sini. Sekretaris mana? Kirim pesan larut malam? Pak, saya sudah sampai. Tenang saja. Istirahat yang cukup. Haha, sekretaris kok. Pulang harus laporan? Wajah. Kasih hati. Sekretaris kecilmu. Manis banget. Haha. Sudah cukup. Itu karena Diapulant l'embure malam. mengirim kabar. Tahu. Dia pulang telat. Kau malah mabuk. Pasti ada yang disembunyikan. Telpon sekretaris. Bilang Pak Gu mabuk. Minta dijemput. Cepat telpon. Et tunggu. Pelen. Tunggu dulu. Halo. Sekretaris Jiang ya? Pas Miu mabuk. Aku kirim lokasinya. Tetong jemput ya. Baik, saya segera datang. Sayap. Waduh, nggak boleh. L'agi sekali. Terakhir kali. Ayo. Ngapain sih? Nggak mau main adil ya? Dadu udah dilepas nih. Udah dilepas? Penampilan Lu Zixing sekarang bikin gemes. Nggak boleh lihat lama-lama. Rupa adalah kekosongan, apalagi playboy. Secantik apapun, tetap nggak berharga. Halo semuanya. Aku jemput Direktur Lu pulang. Kau sekretaris Jiang? Iya, saya. WK. Direktur Lu, nggak nyangka seleramu begini. WK. Amant. Nggak bisa. Kamu yang aman. Keluargamu juga aman. Zhang Nongxi.
Aku, teman baikmu, Xiao Neza Castle. Direktur Lu, kamu kelihatan tidak seperti mabuk. Kok tidak kenal orang? Hahaha. Sekretaris Chang, mungkin kamu belum tahu, Direktur Lu kalian hanya prosopagnosia, tidak bisa mengenali wajah. APA? Ya ampun, dia ternyata tidak bisa mengenali wajah. Kemarin aku dandan menor. Percuma saja dong. Alay banget. Tutup mulutmu, tenggorokanmu kelihatan. Pak Direktur, saya antar Bapak pulang. Bukannya harus temani suami, keluar malam-malam. Suami tidak mengantar? Anda bos saya. Perintah bos adalah segalanya. Wah. Pak Lu, sekretarismu mengatur bapak, kaya baik kerennya keterlaluan. Tidak bisa bicara baik. Mending diam saja. Mantap. Dari tadi pengen bilang gitu. Ayo pulang. Pelen. Tunggu dulu. Menurutmu aku, tampangnya gimana? Aku yang ganteng. Atau suamimu? Kamu yang ganteng. Direktur Lu paling tampan. K Villayak. Qui hôtel? Ha. Ayo ke hotel. Pelen. Ah, Pak Lu tidak apa-apa? apaan sih? Kacamataku jatuh. Ngapa nutup muka? Seolah kepalamu yang terbentur. Ayah. Aku natap muka kenapa? Lu Zhixing punya prosopagnosia. Aku ini jelek. Pakai kacamata biar tertutup. Lagi gugup. Gugup apaan sih? Di mataku kamu cuma sebuah wajah. Wajah ini. Kok beda sama yang lain? Enggak gugup. Dazar. Tolong angkat telepon, bilang lagi lembur. Oh. Halo Pak Lu, dia? Halo? Pak Lu. Ditutup? Taruh HP di sana. Le pas Kakamatamu. Taruh ponselnya di sana, tak perlu digubris. Le pas Kakamatamu. Pak Lu. Saya sudah lepas kacamata, tak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Takut le pas Kakamata? Apakah wajahmu punya sesuatu? Yang tak Pantadilia? Tidak. Mau menerima telepon. Halo? Kemana kamu pergi? Ditelepon langsung kabur. Apa bos brengsekmu itu, nyusahin kamu lagi? Kecilkan suaramu. Sebentar lagi saya pulang. Cepetan balik. Hati-hati di jalan. Saya tahu. Pak Lu, saya pulang dulu. Berdiri. Malam ini kamu menginap di hotel. APA? Ini kurang tepat. Dia nabrak sampai linglung. Brengsek. Main belakang sama sekretaris pula. Lagi pula aku memang bosmu. Si brengsek tak berperasaan. Malam ini tidur di kamar sebelah. Besok langsung lembur. Lelang perusahaan akan dimulai. Rencana proyek masih belum selesai kan? Siap, bos. Tak masalah, bos. Orang ini, telingganya tajam, hatinya sempit. Zhang Nengxi. Kenapa nasibmu begitu baik? Aku harus menyingkirkan. Kenapa kamu datang ke sini? Sebentar lagi aku pergi kerja. Apa dia menyusahkanmu? Tidak, cuma suka curiga. Dengar kita teleponan. Dia itu siapa? Ada kata-kataku yang salah? Tidak salah. Tidak salah. Kamu pulang dulu. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan. Bagaimana kalau kamu pulang saja urus bisnis keluarga? Ngapain melayani dia? Dia ini, moodnya tidak menentu. Grup Shanghai masih bagus. Bisa belajar banyak hal.
Agar mudah mengelola perusahaan sendiri nanti. Dulu kamu, bukannya juga mendapat banyak tawaran dari luar negeri? Dengan mulut lancangmu ini. Baik, aku salah. Kalau gitu, bilang saja langsung padanya. Lagi pula, dia kan suamimu. Kenapa tidak kamu bicara langsung padanya? Bagaimanapun juga, dia kan suamimu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau sampai Lu Zhixing mengetahuinya, dia akan membunuhku. Bicaralah. Ada hal apa yang tidak ingin ku ketahui? Pak Lu, kenapa Anda keluar? Pembicaraan saya dengan Zuo Yue, berapa banyak yang dia dengar? Apa? Aku datang di waktu yang salah. Mengganggu kalian ya. Tidak. Dia cuma mau memeriksaku. Akan kusingkirkan dia sekarang. Tak. Kuperingatkan kamu, kalau identitasku terbongkar, hari ini tahun depan akan jadi hari kematianmu. Pergi. Beijing Gan, Madalakao. Beijing Gan, Madalakao. Hati-hati. Tongkap dia. Pak Lu, Anda baik-baik saja? Jangan bergerak. Lenganmu tidak mau lagi, ya? Zhang Nan. Panggil ambulans. Cepat. Pak Lu, aku bisa ke rumah sakit sendiri. Anda sebaiknya ke rapat proyek dulu. Masih bicara soal rapat proyek? Apa ada yang lebih penting dari nyawamu? Bawa orang ini ke kantor polisi. Cepat. Pak Lu. Pergi. Ke rumah sakit. Pak Lu. Lukaku di lengan, bukan kaki. Pelan-pelan dong. Dia takut sakit. Lebih pelan lagi. Nanti perbannya lepas. Beberapa hari ini jangan terkena air. Hindari makanan pedas atau berminyak. Sudah atau takut sakit. Kenapa waktu itu berani menghadang pisau? Nggak mikir nyawa sendiri? Anda masih harus ikut rapat proyek. Keselamatan Anda lebih penting daripada saya. Bilang dong, keberanianmu menghadang pisau kemana? Kok sekarang jadi lemas begitu? Sekarang sadar salah ya, nggak bisa lanjut bicara? Takut dimarahi Anda. Me maraimu. Kalau nggak mau dimarahi, jangan lakukan hal begini. Menghadang pisau. Bagaimana kalau tangan terluka? Bagaimana kalau ada bekas luka? Bagaimana kalau uratnya putus? Kalau kena tetanus gimana? Kamu ini. Direktur Lu, jangan mengomel lagi. Saya sudah tahu salah. Nggak akan berani lagi. Ayo kita pergi. Ya Tuhan. Dulu nggak tahu kalau Lu Zhixing sekesir wet begini. Kamu rawat inap di sini, baru pulang setelah lukanya sembuh. Janganlah, Direktur Lu. Rumah sakit ini pasti mahal. Ini rumah sakit milik keluarga Lu, tidak perlu bayar biaya. Direktur Lu, orang kaya seperti Anda, seenaknya saja. Halo. Zhixing, nenekmu turun tangga, kakinya terkilir. Kami di RS keluarga Lu. Apa? Aku juga di RS. Aku segera ke sana. Nenekku terkilir. Jaga diri baik-baik. Aku periksa dulu. APA, nenek dirwa, kalau keluarga Lu, pasti semua datang. Aku harus cari cara keluar, biar nggak ketemu. Hei Nengsi, gimana? Lukanya parah? Jiao, kenapa kamu datang? Aku lihat di berita, ada orang di gerbang Shanghai, nodong ngegasak orang. Aku tahu itu kamu gimana? Parah lukanya? Jiao, kamu baik banget ke aku. Nggak apa-apa, Kuma, lengan kena sayat, luka kulit. Tetap harus istirahat, bahaya banget tuh. Perusahaan ada satpam, ngapain maju sendiri? Sial sekali. Kenapa nggak bisa menusukmu? Waktu itu nggak mikir. Senang melihat kamu baik-baik saja. Hatiku jadi lega. Istirahatlah yang cukup. Aku akan menjengukmu lagi beberapa hari lagi. Baik, Jiao. Sejak kamu mulai tinggal bersama pacarmu, kita jarang kumpul bersama. Kapan ajak pakarnya untuk bertemu? Dia sibuk bekerja, dan sedang di luar negeri. Jiao, jangan kamu ditipu? Tidak, jangan ngomong sembarangan. Maksudku, nanti setelah dia pulang, kita bisa makan bersama. Boleh kan?
Aku pergi dulu. Dadah. HI. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Liu, aku menjenguk teman. Sudah kukatakan, jangan buang waktu. Ketahui posisimu. Aku tidak bermaksud. Sudah lama Tuan tidak pulang. Aku sangat merindukan Tuan. Aku akan pulang malam ini. Jiang Nangzi, dasar sialan. Istri Pak Lu harus Ayo bangun. Nek, kamu tidak apa-apa? Nenek baik-baik saja. Hanya Casilio Ringan. Mereka berdua memaksa mengantarkanku ke sini. Pulidari cédera Perlucent Harry. Nek, kami semua khawatir padamu. Di mana istrimu? Nenek sakit. Dia tidak datang menjenguk. Oh, aku belum sempat memberitahunya. Kalau gitu beritahu sekarang. Xiao 11 sibuk kerja. Jangan bilang dia. Ini cuma Casilio Castle. Tidak perlu heboh. Tuan Liu, saya masak sendiri. Untuk Bapak, silakan cicipi, cocok atau tidak. Sekretarisku diserap, kau yang menyuruh. Ya? Apa maksud Bapak? Saya tidak paham. Buka dan lihat. Tuan Liu, saya hanya cari dia untuk tahu sedikit tentang Bapak. Lainnya tidak ada. Jika Berani Ganggu Oranku. Walau kau pernah bantu aku akan lenyapkanmu dari Yanxi. C'est la mania. Tuan Liu, perkailah. Saya benar-benar tidak berbuat apa-apa. Saya ke kamar dulu. Aziz Tenjang. Selidiki lagi, malam itu, perempuan yang muncul di hotel. Nenek. Hai Xiaoxi. Kamu kok datang? Kudengar kaki nenek terkelar. Aku datang menjenguk. Sudah kubicarakan, agar mereka tidak memberitahu. Apa kamu yang bilang ke dia? Kok kamu tahu, kaki nenek cedera? Dengar-dengar dari orang. Nenek mengalami masalah besar. Kok tidak kabari aku? Ada sesuatu di wajahku? Lu Zhixing Hilaya? Gak jelas pegang wajah. Nenek masih di sini. Aneh, wajah ini kelihatan. Kok agak familiar? Cuma mau lihat, bekas operasinya sudah hilang? Sudah. Wah. Langka nih tamunya. Kemarin nenek masih nyebut-nyebutmu. Nenek kemarin masih menyebut nama. Aduh maaf ya, tidak sengaja. Kenapa bisa terluka? Terluka tidak sengaja. Luka jenis apa? Sampai dibalut perban? Jangan-jangan, kalian berdua. Berantem, ini bagaimana ceritanya? Dari mana luka ini? Aku masak sup untuk nenek. Terbakar tidak sengaja. Benar atau tidak? Lepaskan perban ini. Biar saya lihat. Cek apakah ini luka bakar. Bibi. Kalau kamu tidak sibuk, urus urusan rumah tangga. Surupament. Cepat selesaikan pembukuan perusahaan yang bersih. Apa maksudmu? Kamu tahu maksud. Aduh, sudah, jangan bertengkar. Xiaoxi kemari, cepat tunjukkan ke nenek. Paratidak? Lokasi lukanya. Kok sama persis dengan sekretaris Jiang? Jangan buat nenek khawatir. Aku panggil perawat. Tidak. Bukan sekretaris Jiang. Cara balutnya beda. Nenek, sungguh, ini cuma luka bakar. Lukanya tidak besar, tidak apa-apa. Nenek, sudah jangan ribut. Balutannya sudah rapi. Kalau dibuka, nanti infeksi. Bisa tolong ikat pita untukku? Sebentar lagi aku pulang. Mau terlihat cantik. Baik. Tak usah antar. Aku sudah panggil taksi. Sebentar lagi sampai. Aku paling benci diusik. Atas nama nenek, aku tak akan mempermasalahkan. Kau kira aku menguntitmu? Berani sekali kau. Soal luka nenek, keluarga lu tutup semua informasi. Kalau kau tidak menyelidik, bagaimana kau bisa tahu? Dari langit dapat info.
Jalan. Dasar. Siapa yang mau? Kemarin aku sudah atur penjaga di rumah sakit. Nyonya Jiang pagi ini sudah pulang. Cepat bilang. Pulang diam-diam. Teleponku diangkat. Masih jago marah-marah. Maaf Pak Lu, aku tidak lihat nomor. Aku susah tidur di tempat baru. Di RS tak bisa tidur. Mau pulang dulu terus bilang. Jaga lukanya. Ganti obat tepat waktu. Sembuh nanti langsung ke kantor. Banyak urusan menunggu. Baik Pak Lu. Dasar orang gila. Sikap ke sekretaris lebih baik dari ke istri. Nikah aja sama kantormu. Tuan Liu, apa yang sedang Anda cari? Saya ingat surat nikahnya. Jelas ada di kamar tidur. Qui n'a pas ident? Mungkin ada orang yang membersihkan kamar, lalu memindahkannya. Perlu saya bantu mencari? Tidak usah. Siapa nama istri Anda? Zhang Nangzi. Kenapa dua orang ini bisa punya nama sama? Di dunia ini, kok ada kebetulan seperti ini? Belakangan saya kenal seseorang. Sepertinya saya mulai bisa mengenali wajahnya. Itu bagus. Intervensi yang selama ini kita lakukan ternyata efektif hasilnya. Prosopagnosia Anda perlahan membaik. Tapi hanya dia yang seperti ini. Kalau tebakan saya benar, orang spesial itu pasti seorang gadis muda Bagaimana Anda tahu? yang tak bisa dijelaskan sains. Itulah cinta. Tuan Liu, Anda harus menghargainya. Santa. Sebut saja namanya, wajah Anda langsung berseri. Pasti itu soal wanita. Wajahmu pucat sekali. Lukanya masih sakit? Lukanya sudah sembuh. Ini masalah pembukuan cabang. Pembukuan cabang bermasalah. Anda yakin? Belum bisa dipastikan. Mereka sangat rapi memalsukan. Saya harus periksa detail. Saya akan sur staff saya. Membuat semua laporan keuangan. Periksa dengan teliti. Saya akan cari alasan. Untuk mengulur paman. Baik, Direktur Lu. Istirahat yang cukup. Oh. Bagus, sudah ketemu. Direktur Lu, saya sudah menemukan. Menemukan apa? Laporan keuangan cabang. Ada yang salah di bagian mana? Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Pelan-pelan. Ada apa? Tidak apa-apa. Masalah lama. Penyakit apa? Kok parah sekali? MAG. Kemarin. Memeriksa laporan keuangan sampai lupa makan. Kamu semalaman tidak tidur? Laporannya terlalu banyak. Kalau tidak cepat diperiksa, nggak bakal kelar. Pak Lu. Di tas ada obat. Sudah membaik? Terima kasih, Pak Lu. Kamu nekat sekali. Saya tidak bisa mengecewakan kepercayaan Pak Lu. Saya cuma kapitalis jahat biasa. Pekerja harusnya memanfaatkan bos. Pak Lu terlalu royal. Saya tidak bisa menolak.
kau sudah bangun? Permisi Pak Lu. Perutmu masih sakit? Ah, sudah tidak. Demi pekerjaan, sampai mengabaikan kesehatan? Keter la Luan. Jika terulang lagi, bonusmu dipotong. Perji Macandulu. Besok kembali Kian. Baik. Hari-hari Pak Lu. Pak Lu, Anda baik-baik saja? Seya Bec Bec. Perji Macandulu. Kenapa moodnya naik turun? Lagi PMS? Temani aku periksa pembukuan cabang. Paman pasti akan balas dendam. Kamu tinggal di sini saja, tanpa izinku. Jangan Perji ke Manapin. Hubungan keluargamu tampaknya tidak baik. Benar. Kakek menyerahkan perusahaan ke ayah, lalu ayah langsung ke aku, melewati keluarga paman. Pasti mereka kesal padaku. Pantasan istri paman selalu cari masalah. Ternyata aku kena imbas karena kamu. Tapi tenang saja, aku takkan biarkan siapapun lukai kamu. Kenapa ini? Aku juga tidak makan yang aneh. Aduh, tamu bulananku mungkin terlambat 2 minggu. Bagaimana? Jajangan mendekat? Magmu sudah sembuh? Iya, sakit mak, belum sembuh. Aku istirahat dulu. Selamat, Nona Jiang, Anda hamil. APA. Anak ini milik Lu Zixing. Aku harus beritahu dia tidak ya? Aduh, maaf. Aku buru-buru jadi tidak lihat. Nengsi, kok kamu yang di sini? Jiao, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak enak badan. Mau periksa. Kamu hamil? Iya. Dari waktu kehamilannya, pasti enak Lu Zixing. Dasar sialan. Selalu jadi penghalang. Ini kabar bagus tuh. Suamimu mana? Dia sibuk kerja, nggak bisa datang. Ini cuma alasan. Hal penting begini aja dia nggak datang. Laki-laki kayak gitu nggak bisa diandelin. Nggak boleh, aku nggak boleh bicara. Lu Zixing terang-terangan punya selingkuhan. Kalau dia tahu, dia bisa saja suruh aku aborsi. Anak ini milikku sendiri. Aku harus lindungi dia. Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku ambil obat dulu. Aku temenin kamu aja. Hello? Kamu di mana? Aku di rumah sakit buat periksa. Lian Ro mau ketemu kamu. Aku segera ke sana. Jangan pergi. Nengsi, apa kamu ada urusan mendesak? Mau aku bantu ambil obatmu? Kamu urus dulu keperluanmu. Aku sebaiknya pergi sekarang. Jangan bentrok dengan Lian Ro. Nanti jati diri terbongkar. Oak, kabari aku setelah ambil obat. Aku akan menemui... Dah. Ingin dihargai karena punya anak. Lihat dulu bisa jaga anak ini atau tidak. Hello. Aku butuh obat untuk menggugurkan kandungan. Tapi bungkusnya seperti obat pelindung janin. Uangnya tetap kubayar. Berhenti. Dasar Beijingan. Bantu Lu Zixing menghancurkan aku. Kira kamu siapa? Keluargamu korupsi uang perusahaan. Masih berani melawan? Uang korupsi jutaan. Cukup untuk vonis seumur hidup Lucian. Kira selingkuh dengan Lu Zixing. Aku jadi takut padamu, keluarga kami hancur. Kau juga jangan harap selamat. Hari ini kubunuh kau. Matilah kau. Pergi mampus kau. Hati-hati. Lu Zixing. Lu Zixing ban gun. Lu Zixing.
Luz Hixing. Lu Zhixing Ban Gun. Luz Hixing. Direktur Lu. Cepat tangkap Lian Ro. Jiangon biarkan dia lari. Luz Hixing. Lu Zhixing Sadarla. Luz Hixing. Lepaskan aku. Lepaskan. Ban Gun. Dendam segitu besarnya? Memukulku sekeras ini? Kau membuatku kaget. Tunggu sebentar. Aku baru bertemu seseorang. Sepertinya mulai bisa mengenali wajahnya. Wajahmu. Kok jadi berbeda? Direktur Lu, ada apa dengan wajahku? Kenapa wajah? Istri di atas kertas. Ternyata sekretarisku, Pantasan tahun nenek sakit dan selera kopiku selalu berdandan tebal. Tapi di kantor pura-pura sederhana, dia takut ketahuan. Aku, wajahku kenapa? Sayal, kacamataku jatuh. Apa Lu Zhixing curiga? Oh, gak apa-apa. Aku masih pusing jatuh tadi. Khawatir kau terluka. Kenapa nekat menyelamatkan aku? Kalau sampai cedera bagaimana? Aku tak bisa lihat kau terluka. Kenapa menyamar? Bekerja di perusahaanku? TS. Cek mas kawin pernikahan untuk keluarga Jiang. Sekarang di mana? Sabenter, Pak. Bos, uangnya masih di rekening awal Bapak. apa? Bos, uangnya masih di rekening yang Bapak buat dulu. Apa? Nenek, mas kawin untuk keluarga Jiang dulu. Kenapa uangnya masih di rekening yang sama? Dulu keluarga Jiang alami krisis keuangan. Mereka terpaksa minta bantuan. Aku jadikan alasan pelaksanaan pernikahan untuk beri uang ini sebagai mas kawin. Tak disangka, Xiao 11 menolak. Dia selamatkan perusahaan sendiri. Xiao Shi enek baik. Kamu tidak bersyukur. Nenek, kenapa tidak memberitahuku? Kau mau dengar? Sebut namanya, langsung kabur. Dengan sifat burukmu ini, kalau bukan karena caraku, kau tak dapat istri sebaik ini. Rupanya 2 tahun ini. Aku salah sangka padanya. Zhang Nengxi. Pergi ke neraka bersama anakmu. Sedang apa? Terlihat panik sekali. Enggak, cuma kaget aja. Kamu minum obat? Kamu yakin obat ini aman diminum? Labelnya mana? Ini khusus dari rumah sakit. Obat mak resep dokter. Obat tanpa label berani diminum? Saya Sita, besok rumah sakit untuk dapat yang resmi. Ayo makan dulu. Cepetan. Dia benar-benar otoriter. Untung sudah siap siasat. Aku tinggal bersama Lu Zhixing. Kalau sampai ketahuan, bahaya. Labelnya disobek dulu. Sekretaris Jiang punya saudara, wajahmu terlihat familiar. Sekretaris Jiang punya saudara perempuan, kok wajahmu terlihat familiar ya? Ah, kamu kenapa? Aku salah bicara ya? Bikin kamu kaget? Pak Lu. Katanya bapak punya prosopagnosia? Sensasi wajah sekretaris Jiang selalu unik. Seperti pernah kenal lama. Pak Lu pandai bercanda ya. Apa prosopagnosia bisa disembuhkan? Jean-Gon Larilagi, Nantijatu. Cuma bercanda. Kok kamu serius? Pak Lu, bibi Anda sudah ditangkap. Bolehkah aku pindah kembali? Kamu mau pergi? Paman sudah kabur. Lebih aman kamu tinggal di sini. Sudah 3 hari. Kenapa Jiang Nancy belum ada gerakan?
Hello Nancy. Kondisi kesehatanmu gimana? Obatnya diminum teratur? Jangan ditanya, obatnya dibuang bos saya. Daiboen? Jiao Jiao, kenapa kamu heboh? Gak apa-apa. Maksudku bosmu sok ngatur. Tapi gak minum obat gak apa-apa? Gak masalah, cuma obat penguat kandungan. Jaga diri baik-baik ya. Ini aja bisa ditipu Jiang Nancy. Gak boleh. Dia harus segera dijauhkan dari Lu Zixing. Halo, ada dokumen perencanaan di kamar tidur saya. Ambil C40. Besok saya butuh segera. Baik, Pak Lu. Mazut. Kok kamu kesini? Tuan Liu katanya Bapak Saudara masih lembur di kantor. Saya sengaja menjenguk. Lepaskan tanganmu. Tidak tahu malu bawa istri simpanan ke kantor. Si brengsek ini. Suami yang tidak berguna. Jiao Jiao. Istri simpanan Lu Zixing ternyata Jiao Jiao. Ngomong-ngomong Nancy, saya tidak perlu kerja di grup Shanghai. Saya sudah punya pacar. Akan pindah bersama dia. Dia mau menanggung hidup saya. Pak Lu, mari kita makan dulu. Bagaimana? Pergi sana. Pak Lu, aku cuma suka sama kamu. Jangan lupa ucapan aku. Inyala. Kenapa? Kenapa Pekar by Jiao Jiao? Adalah Lu Zixing? Nancy, aku tahu kamu di dalam. Mari kita bicara. Tadi di depan kantor. Kamu lihat semuanya ya? Lu Zixing itu pacar kaya yang kamu bilang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Statusku dan dia terlalu berbeda. Khawatir tidak akan langgeng. Awalnya mau tunggu sampai nikah. Baru beritahu kamu. Tapi tak disangka. Kamu berani lakukan hal memalukan ini. Kalian bahkan tinggal bersama. Apa aku masih temanmu? Perusahaan ada masalah. Aku cuma tinggal sementara. Sebentar lagi akan pindah. Masalah apa sampai kamu harus pindah ke rumah bos? Lagi pula kamu sudah punya suami. Kenapa masih merebut pacarku? Aku tidak. Benar tidak ada? Aku sudah menemukan pacar yang baik seperti ini. Bukankah kamu harusnya senang untukku? Kamu mau mencampuri hubungan aku dan Lu Zixing? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi semua yang kamu lakukan sekarang adalah merebut dia dariku. Aku hamil dengan anak Lu Zixing. Hubungan kami sangat baik. Kami sangat menantikan kelahiran anak ini. Apakah kamu tega melihat anakku lahir tanpa ayah? Kamu hamil? Ya, aku memang hamil. Kamu yang merusak hubungan aku dan Lu Zixing. Aku tidak sengaja. Ini semua salahmu. Lu Zixing. Kenapa selingkuhan adalah sahabat terbaikku? Zhang Nongxi. Zhang Nongxi. Jiang Nanshi. Sadarla. Zhang Nongxi. Pak Lu, kenapa Anda pulang? Cepat bangun. Aku lihat dokumenmu di pintu. Teleponmu tidak bisa dihubungi. Lacak HP-mu baru ketemu. Ayo aku antar ke rumah sakit. Aku tidak mau ke RS. Kepalamu berdarah. Jiang Nancy. Nekat sekali, dengar kataku. Cuma terbentur sedikit. Tak perlu ke rumah sakit. Tidak bisa, aku tak boleh ke RS. Nanti kehamilanku ketahuan. Bae, jangan banyak bergerak. Kita tidak ke RS. Ke kamar saja. Cubalu du Camus. Ya? Dengar baik-baik. Tunggu sebentar. Tahan sedikit ya. Temps là. Le bipelant. Istirahatlah dulu. Ada apa-apa bilang padaku. Kemarin masih baik-baik saja. Ini kenapa?
Jiao Jia. Tuan Lu sudah kembali. Ada apa dengan Tuan Lu? Apa yang kau bicarakan dengan Jiang Nancy? Saya datang mencari Tuan. Saat Tuan tidak ada, saya langsung pergi. Ada CCTV di pintu. Sibnarnia a Bayang Cook attaquant que Jiang Nancy. Saya menyukai Tuan. Saya menghubunginya untuk lebih memahami Tuan. Menu Keku. Orang yang di hotel malam itu. Apakah itu? Tentu saja saya. Perkata jujur. Saya akan periksa rekaman CCTV. Tuan Lu memang saya. Jika kau berani membohongiku, aku akan membuatmu lebih baik, Mat. Tuan Lu saya. Tidak, saya tidak bisa bicara. Saya tak mau kehilangan kekayaan. Halo? Direktur Lu. Rekaman hari itu sudah hilang. Saya Carrie Carlane. Tak perlu serumit itu. Langsung periksa aktivitasnya hari-hari itu. Saya mengerti. Dengarkan baik-baik. Joila Jiang Nancy. Kau tak ingin tahu akibatnya membuatku marah. Nancy. Jiang Nancy. Hei, segera selidiki pergerakan Jiang Nancy. Sudah lewat begini. Pulang tak memberi kabar. Kepalamu kenapa? Tanganmu juga dingin. Ada apa yang terjadi? Ayah, aku menemukan Lu Zixing. Hexing kenapa? Dia tak mau kerja sama dengan kita. Apa dia sampai memukulmu? Tidak. Kerja sama belum berjalan. Bukankah kita mau tunda dulu? Kukira kau bisa menyelesaikan kerja sama ini. Kita sudah investasi di awal. Ayah, kenapa selalu gegabah? Kukira Lu Zixing bisa membantu. Ayah, kapan ayah bisa lebih rasional? Apa ayah mau aku menyerahkan diri lagi? Later belakang keluarga, Lu Zixing. Mana yang tak baik? Ayah juga demi kebaikanmu. Untuk apa itu? Dia sama sekali tak punya perasaan. Aku seharusnya tak pulang. Kau. Nancy. Nancy. Show you, kok kamu datang ke sini? Aku meneleponmu tapi tidak diangkat. Aku tanya ayahmu. Katanya kamu kabur dari rumah lagi. Aku coba cari ke sini. Ada perlu apa? Aku tidak boleh mencarimu kalau tidak ada perlu. Aku ingin kasih kamu kaca, biar lihat wajahmu yang kacau. Ayo, pulang sama aku. Aku tidak mau pulang. Lu Zixing tahu alamatku. Kamu menghindari Lu Zixing? Dia mengganggumu? Luka di kepalamu gara-gara dia? Aku akan cari dia. Bukan dia. Aku cuma tidak mau bertemu dia. Kalau gitu, menginap di hotelku dulu. Jateng. Kami tidak menyambutmu di sini. Di mana Jiang Nancy? Apa urusanmu? Haruskah aku melaporkan keberadaannya padamu? Siapa Zuoyu itu? Kenapa kamu datang? Jiang Nancy. Kalian berdua menginap di sini semalaman? Bukan urusanmu. Ayo pergi, ikut aku pulang. Lepaskan dia. Kamu pikir diri kamu siapa? Aku ini siapa ya? Berhentilah berkelahi. Berhenti berkelahi. Xiaoxi. Nancy. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak melukaimu. Kan? Akan kuantarkan ke rumah sakit. Aku takkan ikut dengan... Jiang Nancy, kau bilang apa? Kau telah ya? Dia bilang tak mau ikutmu. Aku tak punya hubungan apa-apa. Aku takkan ikut dengan... Jiang Nancy, aku bosmu. Kalau begitu, aku bisa mengundurkan diri sekarang. Jiang Nancy, dengarkan. Kau pasti akan menyesal. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wajahmu kelihatan pucat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Cuma sedang hamil. Hamil? Anak Lu Zixing. Bukan kamu, dia? Dia tahu tidak? Tidak tahu. Aku tidak mau memberitahunya. Kalian berdua benar-benar suka bermain-main.
Novel saja tidak berani menulis seperti ini. Pikir dulu baru bicara. Lalu kamu mau bagaimana? Kukira kamu bisa merealisasikan kerja sama ini. Investasi awal sudah kami keluarkan. Aku harus pulang dulu. Siapa yang membuat kopi hari ini? Rasanya seperti apa? Sekretaris Jiang belum datang. Yang lain dari Departemen Sekretaris mengikuti selera Bapak. Suruh Sekretaris Jiang kembali kerja. Aku tidak menyetujui pengunduran dirinya. Aku tidak terima surat pengunduran diri Sekretaris Jiang. Apa? Kamu bilang dia tidak mengajukan pengunduran diri? Sekretaris Jiang mungkin hanya terlambat hari ini. Maaf Pak Direktur Lu, saya datang terlambat. Kenapa hari ini tidak jadi resign? Tuan Lu baru tahu Sekretaris Jiang tidak mengundurkan diri. Bukannya malah terlihat senang? Kenapa sekarang wajahnya berubah? Kemarin hanya emosi. Dengan kata-kata emosi mengancam bos? Anda memukul teman saya. Saya tidak boleh marah. Onda Menya la conseilla. Bukan salah saya. Buat quand copie. Kemarin kamu mangkir kerja. Gaji sehari dipotong. Lu S.I. Penendez, Penapu. Bukan orang baik. Camus Memaraïseya. Mana mungkin. Saya tidak bicara apa-apa. Lebih baik begitu. Saya khawatir Sekretaris Jiang tidak konsisten. Lisan dan hati berbeda. Jejak paman belum ketemu. Untuk keselamatanmu. Sekarang tinggal di tempat saya. Sepertinya tidak baik, bisa menimbulkan salah paham. Salah paham. Salah paham siapa? Bai Jiao Jiao? Kau sudah tahu. Apakah dia tahu Bai Jiao Jiao dan aku berteman? Aku tidak buta. Ada CCTV di sini. Kedepannya jangan percaya apapun yang dia katakan pada. Bai Jiao Jiao adalah pacarmu? Kalau bukan dia, siapa lagi yang kupercaya? Bai Jiao Jiao yang bilang begitu padamu. Kan, aku tidak punya perasaan padanya. Hanya karena merasa berhutang budi. Semua yang kulakukan adalah bentuk kompensasi. Hutang apa? Lantas hutang dibayar dengan nikah? Pikir dulu sebelum bicara. Kepan Bai Jiao Jiao punya hubungan dengan Lu Zixing? Lalu soal kehamilannya bagaimana? Apa dia berbohong? Tapi sudah kuperingatkan dia. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu tanpa izin. Masih sakit? Tidak. Zhang Nengzi. Jiao Jiao, kenapa kau datang? Kalau tidak datang, mana mungkin aku tahu kau masih tak tahu malu. Mireu Pakar. Kamu bohong padaku. Kamu sama sekali bukan pacarnya. Dia yang memberitahumu. Lu Zixing tahu wanita yang tidur dengannya adalah Jiang Nancy? Kamu manfaatkan jasa menyelamatkan Lu Zixing. Kamu sama sekali tidak hamil. Terus bagaimana? Lu Zixing sendiri yang mau menggantiku, maka aku pacarnya. Aku menganggapmu teman. Ternyata kau menipuku. Kau bukan teman sejak, kamu sok kaya, memberiku barang seadanya. Kau pikir aku akan berterima kasih? Bagaini keramu memandangku? Hadiahku tulus untukmu, menganggapmu teman. Omonganmu manis sekali. Kamu munafik membuatku jejak. Jika bukan karena kamu, Lu Zixing pasti milikku. Mengapa kamu tidak mati saja? Kenapa kau tidak mati saja? Kau tidak apa-apa? Luka tidak bisa bicara? Lu Zixing. Aku hampir mati ketakutan. Tadi hampir saja terjadi. Lu Zixing, aku takut. Jangan takut. Aku yang akan melindungi. Bejiaoji. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Hei, Bai Jiaoji sengaja mau membunuh. Akan kubuat dia menyesal masih hidup. Ini semua salah. Seandainya aku menyingkirkan Bai Jiaoji lebih cepat, ini tidak akan terjadi. Bukan salahmu, dia sendiri jahat. Istirahatlah dulu. Aku akan menemanimu di sini. Kau benar-benar akan menangkap Bai Jiaoji? Bukankah dia penyelamatmu? Nyawamu yang paling berharga. Kimarila. Zhangan Lari. Zhangan Lari.
Jiang Nancy, ini semua salahmu. Aku tidak bisa mendapatkan Lu Zixing. Kau pun tidak akan bisa. Tidakkah kamu perhatikan, Pak Lu akhir-akhir ini sangat bahagia? Memangnya? Kan tetap terlihat workaholic seperti biasa. Tidak. Pak Lu belakangan sangat mudah diajak bicara. Dan, aku perhatikan sikapmu ke Pak Lu, agak berbeda. Nggak ada, kamu salah lihat. Terhadap kapitalis yang jahat, mau pakai sikap apa lagi? Kapitalis yang jahat. Maladie Sini Azalazal Kerja. Pak Lu, kenapa Bapak datang ke sini? Secrétaire Zhang. Menyiapkan secangkir kopi saja sampai 10 menit. Apa tadi kamu ke Kolombia? Untuk tanam biji kopi? Mana sempat? Ini biji kopi baru datang. Aku coba dulu untuk Bapak. Allô. Zixing, besok malam, pulang makan bersama Xiao 11. Baik, Nenek. Camilla Candatant. Nenek, jangan-jangan nenek mau kami pulang lagi? Aku harus izin dulu untuk persiapan. HP Bunyi. Aduh, lupa matikan suara. Tidak mau lihat. Selain Pak Lu yang ingin menemui saya, orang lain tidak penting. Apakah aku sepenting itu? HP-ku berbunyi. Bagaimana kalau ada hal penting? Tidak sampai segitunya. Dia tersenyum begitu menyeramkan. Jangan-jangan dia curiga sesuatu? Kalau tidak ada masalah ya sudah. Oh ya, Sekretaris Jia, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Nanti sore, aku akan menemui istri. Menurutmu hadiah apa yang cocok? Mengapa Bapak bertanya pada saya? Istri Anda suka apa? Masa saya tahu? Tapi hadiah yang kamu pilih kemarin, sangat disukainya. Oh iya, hadiah kemarin. Sebenarnya yang kubuat untuk diriku kalau kali ini hadiah untukku lagi. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebentar. Membeli tas bisa menyelesaikan semua masalah. Istri Bapak pasti suka. Hebat, istriku memang ahli menghamburkan uang. Xiao 11, sini duduk cepat. Xiao Xia. Kok wajahmu kelihatan capek banget akhir-akhir ini? Anak nakal. Jangan-jangan kamu gak merawat Xiao 11 dengan baik? Nek, ini salahku. Kedepan pasti akan lebih perhatian ke Xiao 11. Dia salah minum obat kali ya hari ini. Ngapa menatapku serius begitu? Jangan-jangan terharu karena aku? Jenggen-jenggen kinesentet? Nenek lagi lihat ini, biarin deh demi tas ini. Kerja sama ya. Baiklah, Bos Lu. Ayo. Jeruk ini maksudnya mau balas dendam? Kayaknya gak enak deh. Saudara saja yang makan. Jangan buang-buang makanan. Cewek kecil ini. Berani Beranigna Baladandam. Siapa yang balas dendam? Nggak ada. Kalau nggak ya bagus. Kapan rencana cerai dengan Jiang Nancy? Maksud Anda apa? Aku nggak ada rencana cerai sama Jiang Nancy. Bukankah kamu selalu tidak suka pernikahan ini? Kenapa tiba-tiba tidak mau bercerai? Tiba-tiba sadar Jiang Nancy juga baik. Perceraian ini tidak perlu terjadi. Waktu itu keluarga Jiang minta mas kawin. Akhirnya tidak jadi dia. Lagi pula kita tidak rugi apa-apa. Ikatan pernikahan dengan keluarga Lu, manfaatnya melebihi 1 miliar. Jangan kira Jiang Nancy bodoh. Dia lebih licik dari yang kamu kira. Apa kamu tahu? Dia adalah sekretaris Jiang, yang paling kamu andalkan belakangan ini. Aku tahu. Kamu sudah tahu? Masih saja. Wajahmu sudah tidak buta lagi? Tidak, tapi aku kenal wajahnya. Dia sama sekali tidak menyukai. Mendekatimu hanya demi keuntungan. Aliran dana keluarga Jiang bermasalah. Dia mendatangimu untuk minta uang. Aku tidak kekurangan uang. Senang beri uang untuk orang yang kusuka. Penampilanmu sekarang, tujuannya sudah tercapai. Dia sengaja menyembunyikan identitas, supaya kamu punya perasaan padanya. Nanti kamu nurut semua perintahnya. Bu, aku tidak akan cerai dengan Jiang Nancy. Kalau ibu punya waktu, lebih baik pikirkan cara memperbaiki hubungan dengan menantu. Secrétaire Zhang. Katakanlah, kalau suatu hari nanti, jika suamimu bikin marah, dia harus bagaimana biar kamu percaya, baru bisa maafin dia? Direktur Lu. Kenapa tanya saya soal ini? Biasa aja dong. Jiang Nan kan masih jomblo. Calo Bucan Camus Siapalagi.
Bukannya beli tas saja pasti bisa bikin senang? Mau saya rekomendasikan beberapa model lagi? Ini masalahnya nggak bisa selesai cuma dengan tas. Lebih serius dari itu. Seberapa parah sih? Urusan selingkuh bapak ketahuan? Bucan. Itu kesalahpahaman sudah beres. Kalau gitu urusan selingkuh yang kedua? Bonus tahunan mau dilepas? Saya salah, bapak lanjutkan. Saya masih utang lamaran. Dan pernikahan yang layak. Saya ingin menebus kesalahan. Kasih tahu kalau saya sangat mencintainya. Dia maksud apa sih? Dia suka sama aku. Direktur Lu, saya mau ke kamar dulu. Tolong bantu saya Karide. Rencanakan sesuai gaya. Buatkan pernikahan megah untuk... Baik. Bu, kenapa Anda terburu-buru memanggil saya? Investasi perusahaan kita hampir putus. Apa kamu sudah membicarakan dengan Lu Xixing soal investasi ini? Aku tidak bisa membahas ini dengannya. Kalau ketahuan aku kerja sini sembunyi identitas, nanti dibilang ada niat terselubung. Dasar anak bodoh. Warisan keluarga enak tidak diambil, malah mau susah sendiri. Tenang saja, Ayah. Dulu kita tidak pakai uang keluarga Lu, juga bisa bertahan. Percayalah, ini akan berlalu. Aku yang akan cari solusi. Zhang Nangxi. Lihat bagaimana kau jelaskan ke Lu Zhixing. Allô. Sudah terima foto Lu Zhixing? Jiang Nancy itu bajingan. Hanya kau yang anggap dia berharga. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Bejiao Jiao. Jangan kira trik kotor seperti ini akan berpengaruh. Dengarkan baik-baik. Akan kucari kau sampai ketemu. Kuhancurkan kau sampai ke tulang kulit. Peranti. Barusan kemana? Ke perusahaan pernikahan menghubungi, membahas perencanaan pernikahan. Lanjutkan pekerjaan. Lu Zhixing ini. Kenapa sifatnya makin tidak stabil? Bejiao Jiao. Apayong kokatakan benar atau tidak? Haraskah aku memberitahu soal anak dan kebenaran? Bapak Lu, lihat ini. Semua desain kustomisasi premium. Hanya ada di Kotayan. Pasti memuaskan Anda. Cepat berikan yang terbesar. Yang terbesar? Ya. Untuk lamaran, pakai yang terbesar. Bagaimana dengan pernikahan Anda? Tidak masalah. Istriku suka yang termahal. Beli ini. Belanja obat semua masalah. Istri bapak pasti suka. Andai tahu persiapan lamaran membuatmu lelah begini. Lebih baik kukatakan saja suka padamu. Allô. Pak Dirut Lu, Sekretaris Jiang mengajukan cuti sakit besok pagi. Tolong batalkan semua. Jadwal di pagi hari besok. Lu Zhixing buat apa sih? Di saat penting tetap aku yang temani. Reputasiku yang suci dan tak ternoda ini. Kalau sampai ketahuan orang, hancurlah hidupku. Dibilang suci lagi. Andai Lucian dan Bai Jiao Jiao tidak ketahuan, mana mungkin aku sampai menyuruhmu ikut. Suaramu setara 500 bebek. Baiklah, aku memang berisik. Nanti kalau masuk kamar bersalin, aku yang tanda tangan. Anaknya panggil aku ayah. Aku sedang mempertimbangkan. Apakah harus memberitahu tentang kehamilanku ke Lu Zhixing? Akhirnya kamu sadar. Bukannya kamu bilang Lu Zhixing brengsek? Gak bisa dipercaya. Itu cuma salah paham. Akhir-akhir ini dia masih sibuk merencanakan pertunangan dan pernikahan. Aku rasa dia masih punya perasaan padaku. Kalau gitu bilang saja padanya. Menyembunyikan terus begini bukan solusi.
Ada apa? Ada yang mau kamu sampaikan? Luz Hixing, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Sekretarisku bilang dia izin. Aku penasaran jadi mampir. Malah melihat dia dengan pria lain di bagian kebidanan. Camus. Hamil? Aku tidak sengaja sembunyikan, cuma belum siap. Sebenarnya aku... Belum siap apa? Belum tahu cara bilang padaku, selingkuh dengan pria ini, lalu punya anak? Ya quand? Apa yang kau bicarakan? Kau kira anak ini bagaini karamu memandangku? Harus bagaimana aku memandangmu kalau anak ini bukan miliknya? Ngapain dia temaninmu ke rumah sakit? Jangan-jangan kau bilang ini anakku, Jiang Nancy. Aku bahkan belum pernah menyentuh. Aku bahkan tidak menyentuh. Bangsat. Apa yang kau katakan? Pas en gants, Pankiana. Harusnya di hotel itu kubunuh kau. Nancy tidak pantas menikahimu. Sudah. Kukira kau bisa berubah. Ternyata kau tetap brengsek. Tak bisa mendapat uang dariku. Lalu cari pengganti? Noxy. Dia tahu keluargamu bangkrut? Mau jadi bulan-bulananmu? Pergi. Pergi sekarang. Aku tak mau lihat wajahmu lagi. Perempuan tak tahu malu. Penuh tipu muslihat seperti tak pantas bersamaku. Noxy. Kita Baik. Nanti siang langsung. Aku muak melihat wajahmu, Miwakaku. tak bisa selamatkan keluarga Jiang. Bahkan pria selingkuhmu itu, keluarga Jiang sudah bangkrut. Mari kita lihat nanti. Urusan keluarga Jiang, tak perlu Tuan Lu ikut campur. Sial. Apa tidak bisa dibicarakan besok? Apa karyawan perusahaan sudah mati semua? Kau memang keras kepala. Mau bikin nenek ini mati kaget? Nenek, Kau cerai dengan Xiao 11? Ada masalah APA? Kau mengkata ada lagi? Nenek, kenapa saya yang disalahkan? Jiang Nancy itu tidak tahu malu. Amilana Koranla. APA. Saya tidak surudia aborsi anak kami itu. Sudah sangat baik hati. Nenek. Jangan tanya lagi. Uruzon keluarga Zhang saya yang urus. Tenang saja. Halo. Bos Lu, Sekretaris Jiang mengundurkan diri, bilang besok tidak datang. Jangan sebut namanya lagi. Masih ada apa? Saat Anda diracuni, Bai Jiao Jiao ada di rumah. Saya cek rekaman lift. Malam itu, hanya satu orang ke lantai Anda. Sebut namanya. Istri Anda. Siapa? Sudah kuperiksa berulang kali dan melacak pergerakan nyonya. Memang dia. Rupanya anak ini adalah milikku. Selama ini aku salah orang. Takeran. Pantasan hanya dia yang kusuka. Aduh, dia sudah memblokirku. Bercerai saja kok. Bisa sampai seperti ini keadaannya. Meski hati sedang sedih. Harus tetap makan dok. Jangan menyiksa tubuh sendiri. Ayah, aku sudah bercerai dengan Lu Zixing. Hidup kita ke depannya akan sulit. Ah, itu bukan masalah. Paling kita pindah dan mulai lagi dari nol. Semangatlah. Kita tak perlu jadi budak Lu Zixing. Kau bisa kembali mewarisi harta keluarga. Tuan Tian Naonya. Tuan Ludak. Dia datang buat apa? Jangan temui. TN Lu bilang tak mau pergi kalau tidak ketemu Nona. Biarkan dia berdiri di depan pintu saja. Aku pergi lihat.
mengganggu putriku, berkelahi sampai ke depan rumah kami, menganggap keluarga Jiang mudah diinjak? Jangan takut, nah, ayah akan usir dia. Ayah, Kamu ini kenapa sih? Kenapa masih ngel di sini? Kamu sudah cerai dari Xiao 11. Masih mau apa lagi? Ayah, ini cuma salah paham. Aku mau jelaskan. Aku ingin rujuk dengan Xiao 11. Direktur Lu, perceraian kalian belum 24 jam. Sudah menyesal secepat ini? Anggap Xiao 11 kami mainan? Ayah, ini semua salahku. Biarkan aku temui dia. Hukuman apapun akan aku terima. Jangan panggil aku ayah. Jauhi dia sekarang. Pergi sekarang juga. Atau aku laporkan ke polisi. Ayah, dengarkan. allô. Apa yang kamu katakan ke nenek? Kenapa setelah telepon nenek pingsan? Nenek, tidak apa-apa? Nyonya tidak, APA yang serius. Hanya usia sudah lanjut, tidak tahan tekanan. Apa yang kau katakan pada nenek? Kenapa setelah telepon denganmu, nenek langsung pingsan? Aku. Jangan sampai ibu tahu aku sudah bercerai. Akan sulit untuk memperbaiki pernikahan dengan Xiao. Kalian semua keluar. Biarkan aku bicara dengan Zixing. Nenek, Apa kau sudah cerai dengan Xiaoxi? Nenek, aku salah sangka pada Xiao. Sekarang dia tidak angkat telepon, nomorku diblokir. Tolong tu as cul, Nenek. Dasar sok nekat. Tidak mau klarifikasi dulu, langsung cerai sembarangan. Berani cerai. Sekarang kejar lagi dong. Nenek, aku mohon. Ayahnya melarang aku menemuinya. Aku tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Lihat dirimu yang berantakan ini. Aku pun tidak mau menemuimu. Cepat rapikan diri. Ambilkan teleponku. Halo? Zayaksi? Nenek akhir-akhir ini tidak enak badan. Apa kamu ada waktu? Jenguk nenek untuk mengobrol? Aku ada waktu besok. Mau makan apa? Akan aku masakin sendiri. Tidak usah, datang saja. Nenek yang akan masak untuk... Nenek, bagaimana perasaan nenek? Bukannya 2 hari lalu nenek masih sehat? Nenek tidak apa-apa. Semua gara-gara dia yang bikin kesal. Anak ini ya, dari kecil emosinya sudah meledak-ledak. Nezahat apapun tidak didengar. Kalau dia bikin kamu marah, kamu langsung bentak saja. Jangan sampai merusak kesehatan. Tidak apa-apa, Nick. Kami berdua sibuk. Dia tak sempat bikin aku kesal. Aku ambilkan buah dulu ya. Nanti ajak nenek berjemur di halaman. Istirahat yang cukup ya. Xiaoxi. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Karena Direktur Lu di sini. Aku permisi dulu. Jean-Gong Xiao 11. Aku tahu salah. Sebelumnya aku salah paham. Sudah kuselidiki semuanya. Malam itu, yang berhubungan denganku adalah kamu. Anaknya juga anak. Luar biasa, Direktur Lu akhirnya bisa minta maaf. Hasil investigasimu salah. Anak itu bukan milikmu. Aku dan Zuo Yue baik-baik saja. Terima kasih sudah merestui kami. Xiao 11. Aku benar-benar menyesal. Hukum aku sesukamu, tapi jangan acuh padaku. Ya? Apa aku perlu meresponsmu? Bilang ke nenek, aku ada urusan dulu. Jangan sering-sering muncul di hadapanku. Direktur Jiang, Tuan Lu sudah mengirim bunga lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya minggu ini. Kembalikan. Kurir pengirim bunga Direktur Jiang sudah kabur. Bagikan saja ke semua orang. Mulai sekarang, tolak semua barang dari Lu Zixing. Lu Zixing mengirim sesuatu lagi. Bukan, Tuan Lu datang sendiri. Xiao 11. Katanya akhir-akhir ini kamu sibuk. Sudah siang belum makan? Harus jaga kesehatan. Siapa yang izinkan kamu masuk? Aku bilang ke resepsionis mau cari istri. Lalu mereka izinkan aku naik. Kilyar. Aku tidak akan pergi kecuali kamu makan. Xiao 11. Kerjaanmu terlalu berat. Jangan sampai kecapean. Apa urusanmu? Tak perlu kepo darimu. Ah, Xiaoxi. Nancy. Wajah. Lihat siapa ini. Sudah jadi mantan suami, masih berani datang ke kantor mantan istri. Minguir. Kamu mau apa? Camus t'as bu à apa? Aku ayah dari bayi ini. Aku berhak melihat bayinya. Maudit Joto. Kamu sendiri yang bilang di rumah sakit. Bos Lu udah lupa secepat ini?
Aku mau istirahat. Silakan, Bos Lu. Pintunya di sebelah sana. Pelan-pelan ya. Xiao 11. Aku mau bahas kerjasama. Jangan usir aku dong. Aku gak ingat keluarga Jiang dan Lu. Ada proyek apa yang perlu kerjasama? Ayah masih kurang dana. Aku bisa investasi. Gak usah susah-susah lagi. Ayahku apa hubungannya denganmu? Investasi yang kamu bilang sudah selesai. Sudah beres. 300 juta itu banyak. Bagaimana bisa selesaikan secepat ini? Investorku dari Tionghoa Overseas. Kalau gak bicara, gak ada yang anggap kamu bisu. Bos Lu, katanya kamu diceraikan istri. Katanya gak suka sama istri. Suka sama sekretaris itu ya? Istriku ya sekretarisku. Kalian berdua kreatif banget. Pilih kasih ide. Atto Manga. Sekarang yang penting, hilangkan semua hambatan. Lalu jadi malaikat hidupnya. Buat masalah kalau gak ada, kasih apa yang dia mau. Guyur dana dan proyek. Ngejar terus. Nanti juga dia luluh. Nancy, investasimu bermasalah. Ayah tahu aku pakai uangnya. Sekarang dia memberku kemana-mana. Mau aku pulang warisi bisnis keluarga. Bagaimana ayahmu tahu? Uang itu bukan hasil usaha kita di luar negeri. Dulu, Aku juga tak tahu. Sudah kusembunyikan baik-baik. Xiaoxi, adu. Hari ini kenapa sih? Suasananya kok tegang banget. kok kamu datang? Aku bawakan makanan untuk menguatkan tubuh. Aku tak but. Xiaoxi. Aku sudah tahu salah. Jangan main-main dengan kesehatanmu. Ini nenekmu yang bikin sendiri. Masa mau mengecewakan? Niat baik orang tua, iya kan? Baru semalam tak jumpa. Tuan Lu makin tebal muka ya. Enggak kok. Ngejar istri itu tidak memalukan. Tuan Zhuo, kenapa wajahmu pucat? Investasi ke Xiaoxi bermasalah ya? Apa kamu yang kasih tahu ayahku? Lu Zixing. Apa maksudmu? Kau tak mau melihatku sukses ya? Aku bisa danain kap, tapi urusan keluarga kita. Tac perlu campur, tangan orang luar. Bahkan jika keluarga Jiang bangkrut. Tak mau terima uangmu sepeser pun. Pergi. Sekarang juga minggat dari sini. Pergi. Xiaoxi, aku benar-benar menyesal. Tapi jangan jadikan masa depan Jia dan bayi di perutmu sebagai lelucon. Bahkan keluarga Jiang jatuh miskin. Takkan berhubungan dengan mulai. Aku harap kau menghilang selamanya dariku. Nyonya Jiang benar-benar cantik dan berbakat. Mari minum anggur ini. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Nyonya Jiang, harus minum kalau mau negosiasi bisnis. Minumlah dengan semua orang di sini. Baru kami mau investasi. Nyonya Jiang, minumlah 1 gelas saja. Kalau minum ini, investasi tambahan 10 juta hari ini. Benar, setuju. Permisi dulu, saya ke toilet dulu. Nyonya Jiang, apa kami diremehkan? Kau pikir masih istri keluarga Lu? Sudah jadi rahasia umum. Kau sudah cerai dari Lu Zixing. Apa maksudmu? Minum ini sekarang. Mau pergi? Silakan. Atau kami semua akan bersatu. Membuat keluarga Jiang susah 7 turunan. Coba lihat diri sendiri. Kau siapa saja, berani teriak depan saya? Dasar Beijinggan. Xiaoxi. Xiaoxi. Kenapa kamu datang? Aku mencari kamu. Haruskah aku berterima kasih padanya? Tidak marah sampai melempar botol ke kepala. Tunggu. Oh iya, terima kasih sudah menjaga istriku hari ini. Aku takkan lupa. Nanti akan kubicara dengan kalian satu persatu. Hancur. Semua berakhir. Dengan cara Lu Zixing, kita ganggu orangnya. Ke depan Dian City, kita pasti mati. Siapa bilang mereka cerai? Kamu masih belum paham? Lu Zixing suka Jiang Nanshi. Dia kijem dan tanpa ampun. Selagi dia belum sempat. Ayo kita kabur. Cepat pergi. Terima kasih Bapak Lu sudah menolong. Ada urusan, aku duluan. Daripada minum dengan bajingan itu, kamu lebih baik tak terima uangku? T'as eu qu'à Camus Mereka. C'est benarnya siapa?
Kenapa aku harus keluar bersosialisasi? Bukannya kamu lebih tahu? Setelah terima investasi, masalah jadi makin banyak. Aku nggak mau. Kamu benar-benar nggak masuk akal. Kalau berani ulang lagi, kaki mana yang akan kutendang next time. Nggak perlu pura-pura baik. Aku benar-benar peduli padamu. Peduli terus putus investasiku? Yumiman kesemua orang kita sirai. Bayar mereka menyusukanku. Pedulinya benar-benar unik. Aku nggak bilang siapa-siapa, kita sudah bercerai. Bukan kamu, terus siapa? Berani lakuin tapi nggak ngaku. Memang menjijikkan. Allô. Pak Lu, orangnya Lucian ketemu. Ada di hotel Bapak sekarang. Sudah kusuruh bodyguard menjemput. Sial. Shaoxi. Siapa yang mengirimmu? Tanya Raja Naraka. Madalakau. Shaoxi. Shaoxi. Xiao 11. Kamu tidak apa-apa? Luz Hixing, perutku sakit. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Dibawa tepat waktu. Ibu dan bayi baik-baik saja. Dirawat dulu untuk observasi. Bisa pulang jika kondisinya stabil. Sucure-la. Sucure-la. Bagaimana keadaan putriku? Ayah, Xiao 11 sudah baik. Apa yang kau lakukan di sini? Jauhi putri kami Xiao 11. Sejak dia bertemu denganmu, tak ada hal baik terjadi. Sejak dia bertemu denganmu, tak pernah ada kabar baik. Ayah. Aku gagal melindungi Xiao 11. Seandainya tahu akan seperti ini, keluarga Jiang lebih baik bangkrut daripada merendahkan diri ke keluarga Lu. Ayah, aku sadar kesalahan. Mulai sekarang, aku takkan biarkan Xiao 11 terluka lagi. Kumohon maafkan aku. Permintaan maaf Tuan Lu terlalu tinggi untuk keluarga Jiang. Perci. Sekarang juga, aku tak mau Xiao 11 bangun. Lalu pertama kali melihat wajahmu yang menjijikkan. Perci. Baik, aku akan kembali nanti. Ayah, Bagaimana perasaanmu? Ayah sangat khawatir. ayah, bayiku baik-baik saja? Baik-baik saja. Lebih baik jaga dirimu sendiri. Anak ini hanya beban. Lebih baik dihentikan. Aku tidak tega. Di mana, Lu Zhixing? Ngapain nanya orang sial itu? Dia menyelamatkanku. Kita harus berterima kasih. Kalau bukan karena dia, kau takkan dalam bahaya. Dia berdiri di halaman. Kularang dia menemuimu. Dia pura-puralah cari simpati. Biarkan dia nanti juga capek. Pasti pergi sendiri. Ayah, hujan sudah berapa lama? Tidak tahu, mungkin sudah cukup lama. Luz Hixing. Kamu masih ngantuk ya? Ini sudah malam. Luz Hixing sudah pulang. Luz Hixing. Ayah, Lu Zhixing pingsan. Cepat panggil dokter. Dia benar-benar berdiri di sini seharian semua. Ayah, cepat selamatkan dia. Nanti bisa celaka. Cepatlah. Luz Hixing. Lu Zhixing sadarlah. Lu Zhixing, bangunlah. Shaoxi. Kenapa bodoh sekali? Hujan tidak cari tempat teduh? Kalau sembunyi, aku tidak bisa bertemu. Shaoxi. Masih sakit? Sudah tidak. Sucure-la. Lu Zhixing. Kamu sudah sadar? Aku akan panggilkan dokter. Hujan deras menyebabkan flu, lalu jadi radang paru akut. Sejak usia 8 tahun aku tak pernah kena penyakit ini. Tuan Lu, Anda benar-benar hebat ya. Jangan kira aku akan luluh. Kamu selingkuh di villa. Bahkan tuduh aku yang berselingkuh. Masalah ini tak akan selesai begitu saja. Xiao 11. Beriaku. Sudahlah, suaramu serak sekali. Sangat tak enak didengar.
Ayo. Kamu sekamar denganku? Hemat biaya dan sumber daya medis. Bagaimana jika kamu tertular? Tenang saja. Hari ini juga aku pulang. Nona Jong, kapan berhenti menyusahkan Zhisheng? Kalian sudah bercerai. Kenapa masih mengganggunya? Kalian sudah bercerai. Kenapa masih mengejarnya terus? 1 miliar dari pernikahan Nyonya Lu. Saya tidak menyentuh sepeser pun. Sudah dikembalikan ke keluarga Lu. Saat bercerai saya pergi tanpa harta. Tidak berutang apapun pada Lu. Tolong kamu sadar diri. Justru Lu Zixing yang mengejar saya. Kalau sudah cerai tinggalkan Yanxi. Masalah tidak akan sebanyak ini. Kenapa saya harus pergi dari Yanxi? Apa kesalahan yang saya lakukan sampai menyakiti Lu Zixing? Harus diungkap semuanya? Kamu ganti identitas kerja di Shanghai, bukannya untuk mendekati Zixing? Ibu. Jangan bicara seperti itu. Nyonya Lu, tolong pahami ini. Saya kuliah di luar negeri, lamar kerja dari luar hingga kembali. Akhirnya diterima di grup Shanghai. Baru kemudian menikahi Lu Zixing. Kamu putri keluarga Jiang terhormat. Pulang malah tidak lanjutkan usaha. Kenapa harus masuk grup Shanghai? Shanghai perusahaan terbesar di Yanxi. Saya ingin mempelajari sistem manajemen mereka. Nyonya Lu sekarang seenaknya. Sampai mengatur pekerjaan semua. Anak keluarga kaya di sini. Ibu. Saya mencintai Xiao 11. Saya akan menikahinya. Ibu kalau tidak menyukai kami. Setelah menikah nanti, kami akan minimalkan pertemuan. Kamu mau putus hubungan dengan ibu? Ibu tidak bermaksud begitu. Seumur hidup saya hanya Xiao 11. Yang Seya Kui. Keterlaluan sekali kamu ini. Baik. Ibu tidak ikut campur. Lihat sampai kapan kamu bisa. Kenapa menatap saya? Terharu karena saya? Kapan prosopagnosia musembu? Saya selalu berkonsultasi ke dokter. Kemampuan akting Tuan Lu memang top. Anda rawat inap sendiri saja. Saya akan pulang dulu. Sial. Bikin istri marah lagi. Hari ini aku harus lihat proposal lengkap. Saillant. Urusan perusahaan jangan kamu pusingkan. Kan ada papaku yang menjaga. Lagi pula kamu sedang hamil tua. Harus lebih berhati-hati. Justru karena ayah pulang, aku jadi khawatir. Kalau bukan karena hampir bangkrut, mana mungkin kita bertemu? YK. Kamu benar. Bagaimana kalau asisten Jia? Kita kirim ke papaku. Jangan Diabawa menantu lagi. Lepaskanlah asisten Jiang. Dulu saat tahu aku asisten Jiang, dia sempat meragukan kemampuannya sendiri. Yang berbakat harus kerja lebih. Ayo sayang, minum sup dulu. Ayo makan. Ada apa? Kenapa sayang? Aku kayaknya mau melahirkan. Melahirkan. Masih awal ini. Jangan panik, santai saja. Tenang, jalan pelan-pelan ke rumah sakit cepat.